Peningkatan erupsi tidak hanya terjadi pada Gunung Merapi, tapi juga sejumlah gunung aktif di daerah. Salah satunya adalah Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang meluncurkan lava pijar. Aktivitas Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami peningkatan yang ditandai dengan guguran lava pijar dengan jarak luncur 300 meter ke arah Besuk Kobokan. Peristiwa alam ini terjadi akibat tekanan magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Meski demikian, gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu masih aman dan bertahan di status waspada atau level 2 serta jauh dari permukiman warga. Itu masih aman dan jauh dari KRB 1, KRB 2, KRB 3 masih itu jauh, tapi kita tetap waspada dan berhati-hati bahwa sekarang ini cuaca ekstrim dan mau menghadapi musim penghujan. Kita himbau, kita khawatir ada lahar dinginnya. Erupsi gunung api tak hanya terjadi di Pulau Jawa. Gunung Ililewetolo, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur juga mengeluarkan material abu vulkanik sejauh 500 meter dari puncak gunung. Demi keselamatan para pendaki, diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km. Sementara di Pulau Jawa sendiri, kondisi para pengungsi erupsi Gunung Merapi masih kekurangan pasokan buah-buahan, sebab selama ini lebih diutamakan untuk kebutuhan pokok. Apalagi belakangan, jumlah pengungsi terus bertambah, sehingga kebutuhan buah-buahan di barak pengungsian Gelaga Harjo juga semakin bertambah. Ya karena selama ini kita terfokus dulu ke makanan yang pokok. Jadi kita sekarang mulai untuk simbah-simbah dan yangnya mulai untuk mengkonsumsi buah. Gunung berapi sendiri secara umum terdiri dari batuan cair bersuhu tinggi yang juga memiliki endapan material yang keluar saat terjadinya letusan seperti abu, magma, gas beracun, pasir, dan bebatuan berbagai ukuran tergantung dari gunung api itu. Tim Liputan melaporkan. Subhanallah, semoga meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia ini bisa diantisipasi warga yang tinggal di sekitarnya. Dan Ustadz, bencana seperti gunung meletus ini merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya. Bencana kadang kan memang diasumsikan sebagai pembawa petaka, tapi seringkali ada hikmah di balik sebuah bencana. Bagaimana Ustadz menanggapinya? Baik, Mbak Sheila. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan seluruh yang terjadi itu adalah atas kehendaknya, atas ketentuannya, dan sesuai dengan takarannya, biqadari. Kalau itu takaran Allah pasti mengandung hikmah. Dan tugas manusia kita semua mengambil hikmah atas semua peristiwa yang terjadi. Surat Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Salah satu kebaikan terbesar atas peristiwa apapun termasuk gunung api ini adalah Allah menjanjikan hikmah di balik peristiwa tersebut. Orang yang banyak mendapatkan hikmah, itulah kata Allah yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Hikmahnya kita menjadi lebih hati-hati. Hikmahnya kita lebih menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya timbul solidaritas, saling membantu, saling menjaga. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika bencana akan terjadi, sebelum terjadi akan terjadi, maka pertama antisipasinya adalah dengan memperbanyak tasbih. Fa'atfi'u bit tasbih. Api bencana padamkanlah itu, kata Rasul, dengan memperbanyak tasbih. Subhanallah. Subhanallahil azim. Yang penting tasbih merupakan salah satu cara kita agar Allah berkenan untuk mematikan api, mematikan gejala-gejala dari gunung tersebut. Hikmah yang paling besar dari peristiwa tersebut adalah menjadikan kita semakin yakin dengan kekuasaan Allah, bahwa di balik semuanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung ini peristiwa alam, benar. Tapi peristiwa alam ini adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Allah, bahasa kitanya sunnatullah. Semakin kita memaknainya, dikaitkan selalu dengan Allah, semakin besar kita akan dekat dengan Allah. Media, kata Imam Al-Ghazali, hikmah dari peristiwa, musibah, bencana adalah taqarrub ilallah. Kita jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hamba dekat dengan Allah,
maka sekian banyak anugerah kebaikan, insya Allah Allah akan hadirkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Demikian juga kita memang selalu diingatkan untuk berpositif thinking, selalu berpikiran baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang apapun yang terjadi itu adalah kehendak Beliau yang Maha Kuasa sekaligus yang Maha mengasihi umatnya, seperti itu Ustadz ya. Subhanallah, betul Mbak.